bersama bakal calon Bupati Kabupaten Subang, yaitu Bapak Letkol CHK Purnawan Muhammad Lukman Tias Amin SHMH. Kali ini ingin bersosialisasi tentunya dengan komunitas pecinta lingkungan, Ruang Napas dan juga AT Fishing Club pada kesempatan sore hari ini. Dan langsung saja untuk sepatah dua kata sambutan dari Kang Maman Hanafi, dengan itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala man la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati kita, meskipun baru calon, tapi saya sebut Bapak Bupati karena mudah-mudahan jadi beliau. Yang saya hormati juga tim dari Subang, Bapak-bapak dan semuanya yang hadir di sini. Yang pertama Ketua Ruang Nafas Rancabango yang kebetulan sekaligus juga sebagai penggiat lingkungan, yang saya hormati Kasepuhan di Rancabango, Bapak Ustadz yang saya hormati. Kebetulan juga kita dihadiri oleh Ketua Pemuda Rancabango, Bapak Dimyati. Beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda yang ada di sini. Dan semuanya yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan status dan jabatannya yang saya hormati. Pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi, dan insya Allah juga nanti dialog merupakan rangkaian sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak calon Bupati Kabupaten Subang, di mana kebetulan pada kesempatan kali ini kita sebetulnya begini Pak dongengnya. Jadi waktu 2019 itu saya itu nyalek. Nah kebetulan waktu nyalek itu tim yang ada di tim saya itu bagiannya ada di sini. Jadi Ruang Nafas, kemudian AT Fishing Club ini adalah bagian dari tim sukses yang kemudian ini secara mobile senantiasa melakukan silaturahmi dan tidak putus sampai hari ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya Pak calon Bupati ini juga ke depan tidak hanya saat ini saja, tetapi kita semua bisa mendorong Bapak untuk jadi Bupati dan kemudian memimpin Kabupaten Subang secara signifikan dalam konteks pembangunan yang lebih baik. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, ini Pak Bupati ini sengaja datang ke sini untuk menyampaikan perkenalan, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Besok kalau sudah ditetapkan menjadi calon oleh KPU, kita sudah tidak asing lagi dengan Pak Bupati ini. Tidak asing lagi bahwa beliau ini pernah ke sini dan kemudian nyalon Bupati, kemudian jadi. Nah, inilah yang senantiasa kita harapkan. Dongeng juga dulu Pak Rohimat yang jadi saat ini kebetulan masuk ke wilayah Rancabango difasilitasi juga oleh saya gitu. Secara personal beliau kebetulan waktu itu sengaja melakukan sosialisasi, tapi tidak di sini, di Pungangan. Saya memfasilitasi itu dan kemudian beliau jadi. Setelah jadi kemudian saya tidak menjadi apa-apa, tapi insya Allah dengan Bapak ini saya insya Allah jadi apa-apa. Dan semua warga Desa Rancabango akan menjadi warga yang baik yang senantiasa bisa dibantu oleh Pak Bupati ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas keadaannya karena memang suasananya hujan tadi ya sempat mengguyur kita, tetapi hujan ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi berkah untuk Bapak Bupati kita ini menjadi pemimpin Kabupaten Subang tahun 2024. Selanjutnya tidak banyak yang saya sampaikan, hanya saja ucapan selamat datang Pak Bupati dan mohon maaf atas tempat, terus kemudian penerimaan dan lain sebagainya. Komodi sesungguhnya hapunten Pak geningan sakia buktosna. Sedianya memang udah disiapkan jauh-jauh sebelumnya, tapi karena agenda beliau baru hari ini bisa datang dan kemudian penerimaannya begini adanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami dan tidak mengurangi juga niat dan doa kami yang tulus untuk Bapak supaya menjadi Bupati Kabupaten Subang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat
untuk menjadi bupati dilantik di tahun 2024. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas patah doa kata-kata, tentunya sambutan dari Kang Maman Hanafi. Mudah-mudahan kita bisa menyimak apa yang telah beliau sampaikan. Dan untuk selanjutnya sambutan dari bakal calon bupati Kabupaten Subang 2024 kan ini akan disampaikan oleh Letkol CHK Purnawan Muhammad Lukman Tias Amin SHMH. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Saibul Bait, Pak Haji, juga sampaikan Kang Maman, kemudian ada dari Ruang Nafas, Ketua Ruang Nafas, kemudian Kesepuhan juga, dan juga Bapak-bapak sekalian dan Ibu yang berbahagia. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Nairobi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam juga tentu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan siang yang adem ini, diguyur hujan sebelumnya, kita bisa bertemu. Apresiasi yang sangat tinggi Bapak-bapak sekalian atas penerimaan ini. Saya tidak melihat dari sisi fisik, tetapi insya Allah saya merasakan dari batin saya sendiri bahwa tempat ini insya Allah memberikan kesejukan. Bukan karena habis hujan saja, tetapi memang juga karena suasana hati kita. Semoga ini juga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa tujuan kami bersama-sama dengan, kebetulan saya tidak sendirian, saya dengan istri. Saya Muhammad Lukman Tias Amin, istri saya Dr. Monica. Beliau adalah medis, ahli bedah. Jadi kalau ada yang perlu dibedah, gitu. Jantung soalnya mah payah. Ini bisa diterima dengan baik oleh Bapak-bapak Ibu sekalian, tentu juga tidak terlepas daripada pribadi yang berada di hadapan saya sekalian semuanya. Kami mohon izin menghaturkan salam silaturahmi, salam perkenalan. Tadi katanya tak kenal maka tak sayang. Dan di dalam konteks sosialisasi pilkada, mungkin boleh saya katakan bahwa di hadapan saya adalah bapak-bapak, ibu sekalian yang memiliki hak untuk memilih. Dimana ketika bapak dan ibu menggunakan hak pilih, secara syariat bapak dan ibu harus tahu siapa yang akan dipilih. Pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik, saya mohon diizinkan untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Saya asli Subang, Pak. Bu, lahir di Subang, tepatnya di Soklat. Kemudian orang tua saya adalah bapak pensiunan PNS sama dengan Pak Haji. Ibu saya adalah seorang guru. Bapak saya dari Pinong, orang Pantura. Ibu dari Bandung kebetulan. Selanjutnya saya besar di Subang sampai SMP, SMA di Bandung. Kemudian selesai SMA masuk tentara. Ketika masuk tentara, udahlah, nggak pernah lagi di Siliwangi. Jadi kalau Siliwangi itu kata teman-teman itu mana gitu. Jadi nggak harus ada di Jawa Barat. Tapi kita merantau, bertugas di Kalimantan, di Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya, membawa kebaikan, membawa nama baik daripada Jawa Barat, Siliwangi khususnya. Itu yang kami lakukan sampai dengan kemudian 2014 saya pensiun dini dari TNI. Waktu di TNI, di Angkatan Darat maksudnya, saya bertugas sebagai perwira hukum yang terakhir, Pak. Jadi kalau perwira hukum itu mengurusi masalah-masalah hukum gitu.
Artinya hukum yang dihadapi oleh Dinas Angkatan Darat atau Dinas TNI dari mulai masalah hukum militer, hukum perdata, hukum pidana juga kami menangani. Dan di dalam kesempatan tersebut juga saya beberapa kali dipercaya menjadi pangkat saya nggak terlalu tinggi. Terakhir saya letnan kolonel. Kebetulan kalau untuk pendidikan di Angkatan Darat sampai pendidikan tertinggi sudah selesai, Pak. Jadi waktu selesai pendidikan itu saya juga diberikan kesempatan menjabat sebagai kepala-kepala di beberapa tempat yang juga mengurusi masalah perencanaan penggunaan anggaran. Dan di dalam perjalanan kehidupan saya dikaruniai 2 orang anak, Pak. Anak saya sudah besar-besar sekarang. Yang pertama laki-laki, kedua perempuan. Yang pertama sudah lulus kuliah, yang kedua juga sudah lulus kuliah dan sekarang sedang belajar bekerja. Kesyukuran yang saya jalani selama kehidupan tentu dirasakan sangat banyak. Saya banyak bersyukur. Di antaranya saya juga mendapatkan istri, bukan istri pertama tapi istri sambung. Alhamdulillah. Tahun istri Habimah kan gadis dia waktu menikah dengan saya. Memang perjaka oke, katanya, tapi duda lebih menggoda gitu. Ya, bagaimana proses manajerial di Angkatan Darat, di TNI umumnya, dan juga bagaimana manajerial di lingkungan perusahaan internasional. Sampai kemudian saya berakhir kontrak dengan perusahaan asing tersebut. Dan saat ini saya kemudian bekerja di salah satu BUMN di industri migas juga. Tahu Pak industri migas? BUMN kita apa namanya? Dan saya dan keluarga berniat untuk maju di pilkada. Jadi pada saat 2019 ketika saya sudah mulai bertugas di Jakarta, saya sering pulang ke Subang. Saya mulai mendapatkan dukungan dari teman-teman yang baik, dari saudara-saudara yang baik. Yang pada intinya adalah saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya tersebut ingin melihat Subang yang lebih baik, Subang yang lebih maju. Saya yakin di dalam setiap kepemimpinan tujuannya baik, namun kadang prakteknya yang berbeda. Nah, makanya di dalam konteks sosialisasi pun juga kami tidak membawa, istilahnya tidak menggunakan platform menjelekan pihak lain. Kita nggak seperti itu. Tapi kita punya niat, yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita hentikan. Dan intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar lah, seperti itu. Lanjut, ketika saya dapat dukungan seperti itu, saya tidak seketika. 2019 berjalan waktu, baru 2022 lah saya kemudian ya sebagai orang yang percaya kepada keberadaan Yang Maha Kuasa, saya mohon kepada Yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya bicara dulu dengan keluarga, dengan istri. Alhamdulillah istri mendukung, keluarga mendukung, dan saya pikir juga sebagai konsekuensi saya meminta kepada Yang Maha Kuasa, maka di samping doa saya punya kewajiban untuk berikhtiar, untuk berusaha. Di antaranya adalah kesempatan saat ini saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian untuk memperkenalkan siapa pribadi saya, apa maksud dan tujuan saya. Jadi tujuan kami Pak untuk maju di dalam pilkada adalah yang pertama tentu bismillah biiznillah bismillah. Laksananya insya Allah amar ma'ruf nahi munkar, dan juga menciptakan Subang yang tidak hanya badatun thayyibatun. Kalau sekarang Subang badatun thayyibatun Pak. Subang kaya, dari mulai utara di pantai ke tengah sampai ke gunung ada kita. Sangat kaya. Mau yang di atas permukaan, mau yang di bawah permukaan, Subang punya.
kandungan gas di Subang di bawah permukaan tanah terbesar di Indonesia. Tapi kalau kita lihat misalnya dibandingkan dengan di Bojonegoro, Bojonegoro kandungan gasnya tidak lebih besar dari Subang, tapi industri migas di sana berkembang sehingga PAD Bojonegoro saat ini 7,5 triliun, tahun depan udah mau 10 triliun. Subang berapa triliun Pak? 2,3 sekian. Jadi kita masih kecil. Sehingga modal kita untuk membangun masih jauh dari harapan. Belum lagi kalau bicara Silva misalnya. Silva itu adalah sisa PAT yang tidak digunakan untuk program pembangunan. Setiap tahun Bojonegoro itu sisa anggarannya adalah 2,5 triliun. Jadi dengan PAD Subang sendiri jauh lebih gede sisanya dengan Bojonegoro. Ini kita harus perbaiki. Nah ini yang Badatun Toy Batunnya itu. Walaupun gapur tentunya kita harapkan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya buat masyarakat Subang. Kita kaya, kita banyak. Pertanian Subang nomor 3 di Jawa Barat sebagai lumbung padi. Kita sudah bisa produksi per tahun 1 juta lebih ton hasil padi. Tapi bagaimana dengan ketahanan pangan kita? Nah, sejauh ini Bapak-bapak mungkin sudah merasakan, sudah lebih mengetahui daripada saya bagaimana kondisi di Subang saat ini. Ya. Kemarin kita mendengar masih ada 3 kali gagal panen 3 musim. Sangat prihatin ya. Terlepas daripada kehendak yang Maha Kuasa, tentunya harus ada usaha-usaha yang nyata. Harus ada ikhtiar yang memang betul-betul serius dari kita, dari pemerintah, dari masyarakat, dari petani untuk memang membuat hasil pertanian Subang itu lebih baik dan lebih dikenal.